Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nur Arifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Pelembangkin Utara Takalar, guru matematika. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan mengajar di kelas 7A dengan materi bangun ruang, submateri jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semangat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa seperti biasa. Yang pimpin doanya, siapa yang paling cepat datang tadi? Muhammad Jihad ya? Iya, jadi Muhammad Jihad yang pimpin doanya. Silakan Jihad. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Siapa lagi selain Abdurrahman? Ya, cuma Abdurrahman yang tidak hadir ya. Yang lain hadir semua. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, kehadirannya 99% ya, cuma satu yang tidak hadir. Kita doakan. Ada surat izinnya Rahman, kenapa tidak datang? Tidak ada. Jadi mudah-mudahan besok Rahman sudah datang di sekolah seperti biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, supaya lebih semangat, tapi Ibu mau cek dulu sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Hari ini kelasnya apa sesuai yang piket sudah dilaksanakan? Sudah bersih kelasnya? Iya, jadi yang piket cepat datang membersihkan kelasnya. Kemudian bawa buku catatan dengan alat tulisnya lengkap. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Jadi sesuai yang kesepakatan kelasnya lagi, sebentar yang terlambat datang yang membagikan buku paketnya ya. Ya, tapi sebelum kita mulai, kita supaya lebih semangat dulu, kita menyanyi lagu kebangsaan. Jadi anak-anakku sekalian bisa berdiri dulu untuk menyanyi supaya lebih semangat belajar. Kita menyanyi bersama-sama ya. Silakan gerakan tangannya supaya lebih rileks sebentar belajar.
dan kita nyanyikan bersama supaya sebentar dalam belajar matematika semangat ya. Sudah siap belajar matematika? Siap. Matematika mudah, mudah, mudah. Jadi matematika pelajaran yang mudah. Itu kita tanamkan dulu dalam hati kita supaya sebentar dalam belajar matematika kita tidak mengalami kesulitan. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum Ibu masuk di materi sebentar, Ibu jelaskan dulu. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu materinya bangun ruang. Kita menentukan sifat-sifat bangun ruang. Nah, hari ini kita lanjutkan di menentukan bangun ruang dengan jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang. Tapi sebelumnya itu kita lihat dulu gambar yang di atas. Kira-kira yang di atas itu gambar berbentuk apa itu yang di atas? Ada yang lihat kegiatan apa yang dilakukan sama orang yang di atas itu? Mengecat tembok ya. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan? Membungkus kado. Nah, dari kegiatan di atas mengecat tembok dengan membungkus kado, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana anak-anakku sekalian nanti sebentar dapat menentukan berapa kaleng yang disiapkan, yang harus disiapkan untuk mengecat sebuah ruangan. Begitu juga dengan membungkus kado. Jadi misalnya anak-anakku sekalian mau membungkus kado, setelah anak-anakku sekalian tahu berapa apa ukuran sisinya, maka anak-anakku sekalian dapat menyiapkan berapa kertas, berapa lembar kertas yang harus disiapkan untuk membungkus kado tersebut. Itu. Jadi tujuan kita hari ini belajar adalah ada yang bisa membaca apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan Najwa. Coba Najwa baca. Melalui untuk peserta didik mampu menganalisis bangun ruang dengan memusatkan pada permukaannya melalui perbuatan jaring serta mampu menghitung luas permukaan bangun ruang dengan tepat. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku sekalian mampu menentukan jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang dilaksanakan dengan berkelompok. Jadi sebentar kita belajarnya secara berkelompok sesuai dengan yang Ibu sudah tentukan pada pembelajaran awal, sesuai dengan asesmen kognitif kemampuan awal anak-anakku sekalian. Jadi sebentar anak-anakku sekalian bergabung dengan teman kelompoknya yang sudah Ibu bagikan sesuai dengan kemampuan awal anak-anakku sekalian. Kemudian apa yang harus anak-anakku sekalian ketahui sebelum kita masuk di materi ini? Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai sifat-sifat bangun ruang? Ada yang masih ingat yang mana yang termasuk bangun ruang? Yang sudah kita pelajari minggu lalu? Yang mana yang termasuk bangun ruang? Kubus. Balok. Apalagi? Prisma. Apalagi yang termasuk bangun ruang? Labuk. Ya. Jadi anak-anakku masih ingat bahwa yang termasuk dari bangun ruang itu ada beberapa yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kubus. Masih ingat sifat-sifat dari kubus? Berapa rusuk pada kubus? Ada berapa rusuknya pada kubus? Di tempat ini, apakah ini di ruangan kita ini berbentuk kubus? Di kelas kita berbentuk kubus?
Coba diperhatikan yang mana yang termasuk rusuk pada kelas ini. Rusuknya ada 12 rusuk, betul. Jadi rusuknya itu yang ada di sudut-sudutnya itu. Ada berapa sisi pada kubus? 6. Yang mana termasuk sisi pada ruangan ini? Ini temboknya. Masih ingat kan? Begitu juga dengan balok. Nah, hampir sama antara sifat-sifat kubus dan sifat-sifat balok. Nah, jadi yang perlu anak-anak ketahui adalah pada bangun ruang ini terbagi atas berapa bagian? Ada kubus, balok, kemudian tabung. Dari bangun ruang yang ada pada papan tulis ini, yang mana sifat-sifat pada kerucut, sifat-sifat pada kubus, balok, dan seterusnya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jadi ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan awal kita yang sudah dibentuk kelompoknya dengan menggunakan asesmen kognitif awal ya. Jadi sebentar sudah tahu temannya masing-masing. Kemudian perhatikan dulu anak-anak sekalian. Video yang di atas coba perhatikan dulu. Ini adalah tampilan kuda-kuda beton yang baru saja dicat, dan untuk kayunya ini belum dilepas ya teman-teman. Tingginya gunungan ini kita ambilnya per meternya ataupun 1 meternya itu kita ambil 40 cm ya, seperti itu ya teman-teman. Contoh misalnya lebarnya ruangan ini ada 2 meter, berarti tingginya gunungan 80 cm. Kalau yang di sini ini cukup lebar ya teman-teman, ada 6 meter lebih. Terus untuk ukuran ini, ukuran kalau kuda-kuda ini lebarnya 14 cm dengan tingginya 18 cm. Nah seperti itu. Dan ini model kuda-kuda limas, rumah limas dengan dinding basah. Oke, mungkin sekian dulu. Ditunggu untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lihat video yang di atas. Kira-kira dari video yang dilihat tadi, gambar apa yang ada pada video tersebut? Limas. Selain limas, bangun apa lagi yang ada pada gambar tadi? Prisma. Apa lagi selain limas dan prisma? Balok. Balok kerucut. Jadi gambar yang tadi itu adalah gambar bangun ruang yang sudah disertakan dengan ukurannya. Untuk mengetahui berapa luasnya, di situ sebentar kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan bangun ruang dengan mengetahui terlebih dahulu jaring-jaringnya. Jadi yang di atas tadi itu sudah kerangka, baru kerangkanya ya. Kerangkanya itu dari dibentuk dari jaring-jaring. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita bentuk kelompoknya, karena kita menyelesaikan materi kita hari ini dengan berkelompok. Coba anak-anakku sekalian bisa bergabung dengan teman kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita lakukan bersama. Silahkan, karena masing-masing sudah tahu kelompoknya, silahkan bergabung dengan mengangkat mejanya, tapi jangan berisik ya. Silahkan diangkat mejanya, tapi dengan diangkat, jangan ditarik supaya tidak berisik ya. Sebelum ibu bagikan RKPD-nya, silahkan anak-anakku sekalian. Satu di sini mungkin dilihat. Satu di sini. Agak kecil. Ya, jadi bangkunya mestinya diangkat.
Ya, sudah bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Ya, sudah siap ya dengan kenapa ada satu di sini nak? Ayo diangkat ke belakang. Nah, jadi silakan bergabung dengan bagaimana kalau kita yel-yel? Matematika? Ya, satu kali lagi. Matematika? Oke, matematika adalah pelajaran yang mudah. Jangan membohongi kata hati ya. Coba, jadi yang terlambat tadi datang itu yang sesuai dengan kesepakatan kita ya. Yang terlambat itu yang mengambil buku paketnya kemudian membagikan ke temannya. Siapa terlambat tadi? Ayo Sipa, terlambat. Ayo Sipa, ambil buku paketnya baru bagikan ke temannya. Pelajaran kita hari ini. Jadi karena sudah berkelompok, Ibu akan memberikan pilihan setiap kelompok. Jadi hari ini tugasnya anak-anakku sekalian adalah menyelesaikan lembar kerja sesuai dengan pilihan anak-anakku sekalian. Nah, model pembelajaran kita hari ini yaitu model project basic learning. Jadi ada project yang akan anak-anakku selesaikan. Ada kegiatan project kita hari ini ada anak, coba diperhatikan yang di atas. Ada yang bisa baca? Coba pembagian. Apa kegiatan pembelajaran model PJBR kita hari ini? 1. Menentukan pertanyaan dasar. Ya. Kemudian? 2. Membuat desain proyek. 3. Menyusun penjadwalan. 4. Memonitor kemajuan proyek. 5. Penilaian hasil. Dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Iya, jadi kegiatan kita hari ini proyek pembelajaran kita yaitu ada 6. Nah, yang pertama sudah kita laksanakan. Coba perhatikan yang kedua, jadi membuat desain proyeknya. Kita sepakati dulu anak-anakku sekalian waktunya. Membuat kesepakatan proyek ini kira-kira berapa yang kita butuhkan untuk bisa selesai proyeknya? 20 menit? Kita sepakati dulu bersama berapa waktu yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan proyeknya. 20 menit ya? Sepakat? Iya, 20 menit. Jadi kita kerjakan sebentar untuk tugas kelompoknya 20 menit. Ya, jadi untuk proyek 20 menit ya. Kemudian untuk presentasi kita sepakati berapa waktu yang kita kira-kira butuhkan untuk presentasi setiap kelompok. 5 sampai 10 menit ya. Iya. Presentasi, jadi untuk presentasi 5 sampai 10 menit. Jadi untuk waktu pengerjaan LKPD-nya, anakku sudah sepakati. Ada yang masih ingin menambahkan di atas untuk menyelesaikan tugas proyeknya 20 menit. Apakah itu sudah cukup atau masih kurang atau terlalu lama? Cukup ya? Mana suaranya? Cukup. Oke, jadi untuk penyelesaian tugas proyeknya 20 menit, kemudian presentasinya 5 sampai 10 menit. Nah, jadi untuk tugasnya anak-anak sekalian hari ini, Ibu memberikan pilihan 2
Apakah dengan menggunakan aplikasi Canva atau secara manual? Jadi ibu sudah siapkan bahannya. Kalau anak-anakku sekalian ingin memilih dengan aplikasi, ada laptop di sini sama tablet yang disiapkan, silahkan ambil. Kemudian yang ingin menyelesaikan tugas proyeknya dengan manual, silahkan ambil medianya, ada di depan alat dan bahannya. Silahkan anak-anak ambil. Jadi setiap kelompok ada satu orang yang berdiri untuk mengambil apa-apa yang sudah disiapkan. Silahkan kelompok satu, apa yang ingin digunakan? Apakah aplikasi atau manual? Aplikasi. Kalau aplikasi silahkan ambil laptopnya atau tabletnya yang sudah disiapkan. Silahkan anak-anakku sekalian ambil dengan LKPD yang sudah ibu siapkan. Silahkan ambil lah. Nah ini untuk cakarannya ya. Ini LKPD-nya. Kemudian kelompok selanjutnya silakan ambil nak. Semua setiap satu kelompok satu orang yang ambil. Silakan diambil di sini apa yang ingin anakku lakukan sebentar. Silakan ambil, sudah lengkap dengan LKPD-nya. Yang di belakang, sudah berdiri ya. Yang ini mau menggunakan aplikasi, silakan ambil lah. Ambil laptopnya. Apa di situ yang dipakai nanti kalau pakai aplikasi? Oh ya, ada tablet. Oh iya. Ini silakan. Siapa yang mau gunakan? Jadi ibu bagikan ya dengan LKPD. Silakan untuk kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 2 iya sudah ada di situ. Jadi untuk kelompok kita ini LKPD-nya silakan diselesaikan. Kemudian kelompok 3, kelompok berapa di sini? Kelompok 4 ya. Ini kelompok 5. Silakan. Jadi coba perhatikan dulu. Anak-anak sebelum menyelesaikan proyeknya, coba perhatikan dulu. Ibu jelaskan sedikit mengenai jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang. Jadi sebelumnya yang harus anak-anak tahu dulu adalah apa itu yang dimaksud dengan jaring-jaring. Ada yang bisa baca di atas? Coba Muhammad Jihad. Coba dibaca dulu, apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring bangun ruang merupakan pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan dan jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Iya, betul. Jadi jaring-jaring itu adalah pembelahan dari suatu bangun ruang yang kalau digabung maka pembelahan itu akan membentuk sebuah bangun. Apakah dia bangunnya berbentuk kubus, berbentuk balok? Coba dibuka di situ di buku paketnya. Ibu berikan satu contoh mengenai jaring-jaring. Yang di atas ada jaring kubus. Nah, pada jaring-jaring kubus ini, di kubus itu ada 11 jaring-jaringnya. Coba perhatikan. Jadi misalnya ibu berikan satu, anggaplah ruangan kita ini berbentuk kubus. Berbentuk kubus ini kita anggap ini sebagai miniatur kelas kita ya. Jadi dari kelas ini kalau dibelah itu artinya dibelah itu apa itu istilahnya dipisah-pisah. Jadi kalau pada anggaplah ini kelas kita, kalau kelas ini kelas berbentuk kubus, kalau kelas ini kita bisa setiap sisinya, maka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Ini yang disebut dengan jaring-jaring. Ini jaring-jaring. Nah, jaring-jaringnya dari pada jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 sisi yang berbentuk apa pada kubus ini? Berbentuk persegi. Ada berapa persegi pada kubus? 6.
Ya, jadi ada 6 persegi pada kubus. Yang perlu anak-anakku ketahui adalah bagaimana cara menentukan luas pada persegi. Luas pada persegi adalah sisi kali sisi. Semua sisinya sama panjang. Nah, kemudian selanjutnya coba diperhatikan untuk menentukan luas permukaan bangun ruang. Kita harus tahu dulu apa itu luas permukaan. Yang mana yang dimaksud dengan luas permukaan? Coba siapa yang bisa jelaskan apa itu apa yang dimaksud dengan luas permukaan? Coba yang di belakang sana ini. Coba apa itu luas permukaan? Coba baca. Luas permukaan bangun ruang isi suatu ruang disebut dengan luas permukaan suatu bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya satuan yang digunakan yaitu luas. Misalnya ada M2 dan cm. Ya, jadi luas permukaan bangun ruang itu adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Untuk simbolnya pada luas adalah L. Jadi anak-anak sebentar dalam menyelesaikan pekerjaannya, itu menentukan jaring-jaring. Setelah menentukan jaring-jaring, kemudian menentukan luas permukaan. Nah, kita lihat contohnya satu pada kubus. Coba diperhatikan. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus yaitu 6 cm. Berarti sisi pada kubus itu panjangnya adalah 6 cm. Berapakah luas permukaan pada kubus? Maka kita dapatkan untuk luas permukaannya, karena luas persegi adalah sisi dan sisi, maka ada berapa sisi pada kubus? Ada 6. Ada 6, maka kita dapatkan 6 dikali dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ini kita ambil dari sisi kali sisi. 6 pangkat 2 sama dengan 36 dikali dengan 6 sama dengan 216. Nah, ini cara menentukan untuk luas permukaan kubus. Nah, tugasnya anak-anak sekalian sesuai dengan pilihannya masing-masing dengan LKP yang sudah dibagikan, silakan mencari jaring-jaring pada suatu bangun yang sudah dipilih, kemudian ditentukan berapa luas pada jaring-jaring tersebut. Silakan kerjakan masing-masing dengan kelompoknya. Semua harus aktif ya. Sudah disiapkan bahan dan alatnya, silakan digunakan. Kalau tidak cukup, silakan pinjam dengan semangkuk dengan kelompok lain yang minta pinjam. Silakan dikerjakan. Mana anunya? Silakan pakai aplikasi ya, sudah memilih apa?
Ya, jadi silakan anak-anakku sekalian menyelesaikan tugas kelompoknya sesuai pilihannya apa. Ya, ini menggunakan aplikasi ya, jadi silakan. Diskusi kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Jadi kayak gini Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana kelompok di sini? Silakan. Apa ada yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan tadi?
Ini jaring-jaringnya ya? Ya jaring-jaring apa ini? Jaring-jaring tabung. Ada berapa jaring-jaring pada tabung? Ada 3 ya? Mana? Oh ini bentuk tabungnya ya. Nah, jadi ada berapa jaring-jaring pada tabung? Ini 1 ya. Nah, masih ada lagi jaring-jaringnya? Oh iya. Nah, silakan diselesaikan. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Silakan bertanya kalau ada yang tidak mengerti. Silakan kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ini alasnya, jadi setiap alas sama ya. Ada berapa jaring-jaring pada balok? Ada jaring-jaring pada balok berapa yang dibuat? 3 ya. Ada berapa jaring-jaringnya ini yang sudah dibuat? 3. Mana? Kemudian mana luas permukaannya? Luas permukaan. Ya, sudah benar itu. Banyak sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Cari dulu berapa jaring-jaring pada suatu bangun ruang itu. Setelah itu baru cari berapa luasnya dengan menggunakan jaring-jaring. Jaring-jaring itu terdiri dari beberapa bangun datar. Jadi bisa dicari luasnya dari jaring-jaring itu. Misalnya pada prisma. Prisma di sini, prisma ini. Ya, silakan cari dulu berapa jaring-jaring. Bagaimana bentuk jaring-jaringnya pada prisma, baru tentukan berapa luasnya.
Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Presentasi. Kelompok berapa yang pertama dulu presentasi? Ayo. Kelompoknya siapa yang siap presentasi pertama? Silakan yang pertama dulu untuk presentasi. Ayo, silakan. Kelompoknya siapa? Ini. Iya, silakan. Kelompoknya mohon
pembagian yang ketiga. Silakan kelompok 3. Silakan di open untuk aplikasinya, aplikasi kampanye silakan dikirim nanti ibu yang ambil. Ini ya sudah ada untuk kelompok 3 silakan. Ini pembagian sudah ini silakan. Silakan. Siapa yang naik? Ya silakan berdiri untuk menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan Pak. Satu orang yang bawa. Jangan perhatikan ya, kalau ada tidak jelas, silakan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tabung. Nama anggota kelompok saya Muhammad Jihad, Zaki Mubarak, Ifa, Syifa, dan Nurul. Ya, silakan dilanjutkan. Seseorang yang kesini harusnya ada kooperator. Tabung atau sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua bangunan yang identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Jaring-jaring tabung. Jarak jaring tabung berlingkar dengan persegi panjang yang membentuk tabung. Nah, itu ada contoh dari tabung. Coba ya, lihat, perhatikan dulu. Kalau kalian perhatikan ada yang di bawah contoh tabung sama kelompok 3. Nah, bisa dijelaskan di situ dari contohnya itu apa yang kira-kira kita dapatkan dari situ? Garis diameter, dari jari dan tingginya. Bisa dijelaskan? Bisa. Ya, silakan. Jangan perhatikan ya. Iya. Jadi garis yang mendatar ini adalah diameter, jadi garis yang setengahnya ini adalah jaring-jaring. Iya. Jadi 1/2 dari diameter adalah Jaring-jaring. jari. Iya, betul. Maka diperoleh itu 2 seperti lingkaran. Lingkarannya dulu. Bahkan diperoleh rumus luas lingkaran apabila diketahui jari-jari luas lingkaran pi kali r pangkat 2 atau pi kali r kali r. Maka kita dapatkan yang diketahui diameter toples 14 cm, tinggi toples sama dengan 7 cm, dari jari 7 tinggi toples 15 cm. Berat maka diperoleh luas permukaan atau silinder A sama dengan 2 PR R tambah D, maka sama dengan 2 pi kali T
7 kali 7 tambah 5 15 sama dengan 2 kali 22 dengan 2 kali, jadi Pi sama dengan 2/7 kali 7 kali 2 sama dengan 968 cm punya sangkar. Luas permukaan tabung adalah 968 cm. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Ada berapa jaring-jaring tabung? Coba dijelaskan ada berapa jaring-jaring tabung di situ? Ada 5 ya. 5. Jadi jaring-jaring pada tabung ada 5 yang sudah ada. Apakah masih ada jaring-jaring selain yang di atas yang 5 itu? Masih ada ya? Masih ada. Mana bagaimana bentuknya? Nah, jadi pada jaring-jaring, karena jaring-jaring pada tabung terdiri dari 2 lingkaran yang sama dan satu bentuk apa ini yang di tengah? Persegi panjang. Maka bentuk jaring-jaringnya ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap jaring-jaringnya, sudah ada 5. Jadi untuk menentukan luas permukaan pada tabung ini jaring-jaringnya yang kita lihat terdiri dari dua lingkaran. Mencari luas lingkaran berapa? Luas lingkaran sama dengan IR kali tinggi. Kemudian luas selimut ini kita anggap sebagai selimut atau luas selimut tabung. Maka kita peroleh, ini luas lingkarannya IR pangkat 2 atau Pi kali D. D-nya kita dapatkan tadi garis dari satu ujung lingkaran ke ujung lingkarannya. Dan diameternya di sini, dari ujung sini ke sini namanya diameter. Atau kedua dari diameternya ini yang disebut dengan jaring. Iya betul. Maka diperoleh luas permukaan karena di soalnya toples ya. Maka luas permukaan toples yang berbentuk tabung itu adalah kita tahu di situ diameternya 14. Ini diameternya 14, jari-jarinya 7, maka diperoleh 2 pn kali 7 dikali dengan luas selimut. Luas selimut. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaplosnya untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3? Ya, untuk kelompok 3 kita ucapkan banyak terima kasih ya. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Coba kelompok berapa lagi yang mau tampil? Mana kelompoknya yang siap untuk presentasi ke atas? Kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Oh, kelompok 1 juga menggunakan aplikasi Gampa ya? Silakan. Silakan silakan untuk aplikasi Gampanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kajian kelompok kami, yaitu tabung. Yang lain perhatikan ya. Coba diperhatikan supaya ada yang bisa ditanggapi sebentar.
Nama anggota. Nama anggota Nur Sabila, Najwa, Ibhas, Muhammad Fadli, Ibnu, dan Wulan. Iya. Apa yang ingin dipresentasikan? Apa di RPD-nya? Oh iya, silakan. Prisma ya. Macam-macam prisma. Jenis prisma. Prisma segitiga, yakni bidang alasnya berbentuk segitiga. Prisma segi empat dan seterusnya, yakni yang bidang alasnya berbentuk segi empat atau seterusnya, segi lima, segi enam, DSB dan sebagainya. Prisma paralelepiped, yakni yang bidang alasnya berupa jajaran bidang. Ya, lanjut. Prisma ini jaring-jaringnya prisma ya. Coba perhatikan jaring-jaring prisma. Mana bentuk prismanya? Ada bentuk prismanya tidak? Tidak ada. Oh, silakan lanjut. Oh, ya. Luas permukaan bangun ruang adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang dan disimbolkan dengan huruf L. Luas permukaan suatu bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya. Satuan yang digunakan yaitu satuan luas, misalnya are, hektar, pangkat 2, dan sentimeter pangkat 2. 3. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma segitiga sendiri adalah jumlah dari luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut sisi tegak, sehingga terbentuklah rumus luas permukaan prisma segitiga sebagai berikut. Luas permukaan ditambah luas kutub ditambah luas selimut. Iya. Maka diperoleh diketahui panjang sisi alas 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tinggi sama dengan 6 cm. Tentukan luas permukaan prisma. L sama dengan 2x luas alas ditambah luas selimut. iya. Jadi L sama dengan 2x 1/2x A dikali T tambah kali 2 kali 1/2 alas kali tinggi. 2 kali 1/2 A dikali tinggi Iya, tambah kali alas Kali tinggi. Iya. L 2x 1/2 dikali 3 kali 6 ditambah 12 tambah 6 sama dengan 2x 2 kali 9 ditambah 18 sama dengan 18 tambah 18 sama dengan 36 cm pangkat 2. Luas permukaan prisma segitiga meliputi 3 buah persegi panjang dan 3 buah segitiga. Ini artinya menghitung seluruh sisi bangun dari prisma yang mencakup alas atau dasar, atap, dan juga sisi tegaknya, selimut. Terima kasih. Saya Ciri Dewa ucapan. Jangan dulu kasih kesempatan sama kelompok yang lain untuk bertanya. Adakah yang mau bertanya? Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Iya, silakan. Silakan semuanya untuk bertanya. apakah luas permukaan sudah benar? Luas permukaannya ya. Mana luas permukaannya? Luas permukaan pada oke. Coba perhatikan dulu ada apa badan. Jelaskan dulu sudah sesuai atau belum? Sudah. Coba nih baca kembali apakah itu sudah sesuai? Coba perhatikan dulu. Ibu jelaskan sedikit mengenai luas permukaan pada
prisma. Jadi ini adalah bentuk prisma ya. Ini bentuk prisma. Ketika prisma ini kita belah atau kita buka, maka akan membentuk bangun ruang. Seperti ini model jaring-jaring pada prisma. Ini artinya dari soal ini kita dapatkan alas pada segitiga itu adalah 3, kemudian tingginya 4. Ini tingginya 4. Kemudian kita dapatkan tunggu dulu seperti ini ya. Nih. Coba perhatikan anak-anak sekalian. Jadi coba perhatikan dulu semua untuk luas permukaan pada prisma. Ini adalah bentuk segitiganya. Maka kita cari pertama adalah luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Maka ada berapa segitiga pada prisma ini? Ada berapa segitiga? 2. Ada 2. Berarti ini luas pada segitiga adalah 2 kali 1/2 alas kali tinggi. Maka kita lihat dulu berapa alasnya. Berapa alasnya pada segitiga ini? 3. Berapa tingginya? 4. Maka kita dapatkan adalah ini kita selesaikan 3 kali 4 12. 12 bagi 2 6. Iya, maka kita dapatkan di sini adalah 6. Karena 2 segitiga berarti 2 kali 6. 2 kali 6 12. Ini untuk luas segitiganya, luas permukaan segitiga. Berapa luas permukaan selimutnya? Ini namanya selimut ini. Ini selimut berbentuk persegi panjang. Kalau selimutnya, luas selimutnya ini semua 3 ditambah 4 tambah 5. Dikali dengan berapa tingginya? 6. Maka di sini 12 dikali 6. 12 kali 6 berapa? 30. Ini 6, 12 berarti 2. Maka luas permukaannya ditentukan sama dengan luas permukaan prisma. Nah ini luasnya 12 ditambah dikali dengan 12 dikali dengan 12 dikali berapa? 12 dikali 72. Coba jadi 12 kali 72. 2 kali 12. Berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Iya, jadi kita kelompok 3 dulu karena silakan kelompok 3. Kelompok 5 ya. Perhatikan ya, bertanya kalau tidak jelas ditanyakan. Silakan perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Diketahui diameter pengertian tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi rusuk. Tabung memiliki 3 sisi 2 rusuk. Luas permukaan tabung 2 kali luas atas tambah luas selimut tabung 2 kali pi x tambah 2 tambah pi x dua pi R tambah T. Ketahui diameter 14 cm. Jari-jari tabung 7 cm, 7 meter. Tinggi tabung 15 cm. Ditanya, luas permukaan tabung. Luas alas sama dengan luas tutup tambah tutup selimut 2 kali pi kali r kali r tes r tambah t 2 kali 22 per 7 kali 7 cm kali 7 tambah 15 cm 2 kali 22 kali 22 cm per 2 sama dengan 968 cm pangkat 2. Apakah ada yang mau bertanya? Yang ingin menanggapi? Silakan kalau ada dari kelompok lain. Kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, ya silakan. Kelompok 1. Apakah ada jaring-jaring selain itu? Apakah ada jaring-jaring selain yang ditampilkan? Coba. Ada ya, sesuai dengan yang di sini, yang di tadi yang presentasinya dari kelompok 3. Tapi jelaskan situ. Ini apa ada ini jaring-jaringnya? Mempunyai 5 jaring-jaring. Ya, jadi selain yang ditampilkan temannya masih ada lagi jaring-jaring dengan bentuk yang berbeda ya. Ya, jadi kalau yang di temannya yang dibuat itu jaring-jaringnya ada 3. Nah, yang tadi dengan menggunakan agregasi tambah ada 5. Berarti selain bentuk yang ditampilkan temannya, nah ini masih ada bentuk yang lain ini yang di sini. Oke, masih ada lagi? Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Saki. Apa rumus 2 tahun? Ya, rumus 2 tahun diperjelas karena tidak jelas. Diperlihat sama Rumus
luas permukaan tabung 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung 2 kali pi R pangkat 2 tambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R tambah T. Ya, terus masih ada lagi. Sini dulu jadi ya, jadi untuk luas permukaan tabungnya itu sama dengan luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Seperti yang tadi yang diperoleh di jaring-jaringnya ada 2 lingkaran, berarti 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimutnya. Itulah luas permukaan pada tabung. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Ya, sudah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 4 yang menampilkan hasil produknya ya. Hasil produknya cantik sekali, berwarna-warni. Nah, karena waktunya sudah hampir selesai ya, sisa 10 menit. Jadi kita lanjutkan di kesimpulannya. Kesimpulan, ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulannya? Apa itu bangun ruang? Sudah ya? Sudah tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang coba dibaca, apa itu bangun ruang? Coba dijelaskan apa itu bangun ruang? Coba dijelaskan apa itu bangun ruang? Dari yang tadi kita sudah dapatkan, bangun ruang adalah iya, jadi bangun ruang itu bangun 3 dimensi terbentuk menjadi suatu bangun. Kemudian apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah apa itu jaring-jaring? Apa jaring-jaring? Jaring-jaring adalah apa itu jaring-jaring, Muhammad Jihad? Jaring-jaring adalah pembelahan dari suatu bangun. Iya, suatu bangun ruang. Kemudian luas permukaannya. Apa itu luas permukaan bangun ruang? Apa itu luas permukaan bangun ruang? Coba Sri, apa itu luas permukaan bangun ruang, Sri? Jadi luas permukaan bangun ruang adalah keseluruhan dari suatu sisi pada bangun ruang tersebut. Jadi jumlah dari sisi pada suatu bangun. Sudah, jadi untuk kesimpulan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kemudian kita sebelum kita tutup, Ibu akan membagikan coba dibuka semua HP-nya. Ibu akan membagikan next individunya di worksheet. Coba diaktifkan kembali HP-nya, baru buka, ada yang saya sudah kirim di grupnya untuk linknya. Jadi linknya untuk ini untuk tes individu ya. Jadi silakan diklik linknya. Nanti seperti biasa kalau menggunakan worksheet, kalau sudah selesai dipilih jawaban yang benar, baru klik finish, kirim langsung masuk di emailnya Ibu. Nanti Ibu periksa di situ. Coba periksa masing-masing di grupnya, ada link yang Ibu kirim. Nanti di situ dibuka, baru jawab. Ada 5 nomor yang Ibu masukkan di situ. Silakan dipilih jawaban yang paling benar. Setelah itu baru pilihkan.
Sudah? Sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi yang tidak ada HP-nya nanti dibagikan soal manualnya ya. Nanti Ibu bagikan. Sudah. Jadi kita refleksi dulu. Refleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Paham tidak? Benar. Nah, coba kalau yang paham, yang sudah mengerti materi hari ini, kalau Ibu bertanya apakah sudah paham, silakan tepuk tangan 3 kali. Kalau belum paham, nanti sebentar tepuk tangannya 2 kali. Coba sudah paham materi bangun ruang? Oh, berarti yang belum terlalu paham itu yang tidak tepuk tangan ya. Apakah hari ini pelajaran kita menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan ya. Oke. Materi minggu depan adalah menentukan volume pada bangun ruang. Jadi anak-anakku pelajari di rumah cara menentukan volume pada suatu bangun ruang. Hari ini kita pelajari ada 4 materi, ada 4 bangun ruang. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan di bangun ruang yang belum kita ketahui luas permukaannya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu, membaca doa keselamatan ya. Silakan Saki yang pimpin doanya. Marilah kita bersama baca keselamatan. Doa dimulai. Doa keselamatan. Ada yang belum tahu doa keselamatan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi terima kasih atas isi basinya hari ini. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belum menjelaskan materi minggu depan.